Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yunus Masari. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini aku mau ngasih tahu apa aja unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerita rakyat Aceh, yaitu Raja Lalim, Raja Disangga. Jadi langsung ke pembahasannya aja yuk. Judul buku Raja Lalim, Raja Disangga, karya Asri Muchtar. Pada awal cerita, istri dari Raja Syamsharila yaitu Permaisuri Tajukawan yang sedang hamil tua, anak ketujuhnya, yang menyusun rencana agar Raja Syamsharila tidak ada di istana karena pasti dia akan membunuh anaknya jika berjenis kelamin laki-laki. Sebab Raja takut akan ramalan yang menyebutkan bahwa ia akan turun tahta jika dia memiliki anak laki-laki. Rencana yang disusun Tajukawan berhasil. Raja keluar dari istana dan Tajukawan pun melahirkan bayinya yang berjenis kelamin laki-laki. Tahu akan nasib yang diterima putranya, Tajukawan memohon kepada Datuk Waris yang awalnya diminta raja untuk menangani rencana pembunuhan keenam putranya di masa lampau itu untuk membawa putranya pergi jauh dari istana dan meminta mencarikan ibu sambung untuk merawat putranya. Datuk pun menyetujui permohonan dan meminta orang kepercayaannya yaitu Rubiah untuk menjadi ibu sambung dari putra Tajukawan. Karena secara pribadi Datuk pun sudah tidak sanggup lagi menjalankan perintah raja untuk menangani pembunuhan anak-anaknya sendiri. Selama belasan tahun Rubiah dan Datuk terpisah. Rubiah hidup bersama Budiman, putra Tajukawan, di hutan belantara. Saat umur Budiman sudah mulai dewasa, Budiman berkeinginan untuk merubah hidup mereka dengan berdagang ke kota. Sayangnya, niat Budiman itu tidak disetujui oleh Rubiah, karena Rubiah khawatir keberadaan Budiman diketahui oleh ayahnya sendiri dan dibunuh. Budiman kecewa dengan keputusan ibu sambungnya itu dan kembali mencari rotan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Saat sedang mencari rotan di hutan, hari mulai gelap dan Budiman membutuhkan waktu yang lama untuk kembali ke rumah. Budiman akhirnya memutuskan untuk bermalam, lalu alangkah beruntungnya ia menemukan burung sakti yang bisa berbicara. Tanpa pikir panjang, Budiman menangkap burung itu dan membawanya pulang esok pagi. Dengan waktu yang singkat, ia menjadi terkenal karena mempunyai burung yang sakti dan bisa berbicara. Saat itu pun Datuk menghampiri kediaman Budiman. Tidak disangka Budiman dan ayahnya sangat mirip. Bedanya Budiman tidak kejam seperti ayahnya. Mereka berdua menyusun rencana untuk melengsarkan raja. Saat mendengarkan rencana putranya dan Datuk, raja menjadi ketakutan akan penurunan tahtanya dan memutuskan meminum racun yang awalnya raja siapkan untuk istrinya Tajukawan, tapi akhirnya racun itu diminum oleh ia sendiri. Raja pun meninggal dan Budiman akhirnya naik tahta menggantikan ayahnya dan kerajaan menjadi sejahtera. Intrinsik, tema kekejaman, kekuasaan, dan perlawanan untuk ketidakadilan. Seperti yang sudah diceritakan, Raja Syamsharila yang kejam dan otoriter atau akan kekuasaannya pada akhirnya dikalahkan oleh keadilan itu sendiri. Tokoh dan penukuhan. Tokoh Raja Lalim atau Raja Syamsharila memiliki sifat egois, sombong, otoriter akan kekuasaan, dan kejam. Kedua, Permaisuri Tajukawan mempunyai sifat penyabar, pintar, dan berani. Ketiga, Datuk Waris Dubalang Utama memiliki sifat setia tapi tertekan dan pemberontak. Yang keempat, ada Budiman yang memiliki sifat penyabar, patuh, membela kebenaran. Yang kelima, ada Rubiah memiliki sifat penyabar dan dapat dipercaya. Alur yang dipakai oleh cerpen ini adalah alur maju. Latar waktu pada cerita ini yaitu zaman dahulu kala, pagi hari, malam hari, dan saat permaisuri hamil. Latar tempatnya istana, kamar peraduan, hutan, kerajaan. Dan latar suasananya itu tegang, penuh dengan rahasia, kekuasaan, takut, dan pemberontakan. Sudut pandang pada cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga yang serba tahu pikiran atau ucapan semua tokoh. Amanat yang ingin disampaikan yaitu kekuasaan harus digunakan dengan adil. Pemimpin yang lalim atau zalim pasti akan ditentang
dan keberanian melawan ketidakadilan itu penting. Kebenaran akan menang pada akhirnya. Gaya bahasa yang digunakan yaitu hiperbola yang terdapat pada kutipan "Oh, tuanku sayang, tak sampai hatiku menyaksikan dalam mimpiku itu, seolah-olah diri tuanku hanya tinggal tulang belaka. Dimakan ulat yang amat jahat itu menjelang akhir hayat tuanku." Masuk ke unsur ekstrinsik, keadaan subjektivitas atau pandangan pengarang. Sri Muchtar memiliki pandangan bahwa kekuasaan harus adil dan pemimpin yang lalim atau zalim akan ditentang. Yang kedua, sosial atau kemasyarakatan, menggambarkan kehidupan masyarakat kerajaan zaman dulu kala yang takut akan kekejaman dan ketidakadilan sang raja akibat pemimpin yang tirani. Psikologi atau kejiwaan tokoh. Raja digambarkan memiliki sifat egois, takut kehilangan kekuasaan, dan selalu curiga. Tokoh lain seperti rakyat atau permaisuri Tajokawan merasa takut, tertekan, pada akhirnya melawan. Moral atau akhlak budi pekertinya yaitu kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menindas atau sewenang-wenang, dan kebenaran harus ditegakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.